Nar, Dari mana lo? biasa, UFC bang. Anjir. Kan kalau kata lu gue Gen Z banget nih. WFC ya? Mm-mm. Itu biar nggak disangka kabur aja ya kerja di kafe ya? Sebenarnya gitu. Biar gak ada label aja sebenarnya. Sebenarnya mah sama aja. Di kantor lo ada lomba-lomba 17-an nggak? Ada sih kemarin sih. Ada. Tapi, tapi apa nih? Kayak ada tapinya nih. Tapi apa ya? Gue nggak tahu ya. Kalau gue tuh ngerasa kayaknya kayak 17-an kali ini rada kurang gitu, Nar. Menurut gue. Oh, Kurangnya tuh kayak, lu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini kayak banyak ada aja gitu? iya, 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 iya. Ya kan? Lo kemarin habis pulang kampung, Hmm. ya kan? Nah, terus ini, gue disamperin Pak RT tuh. Hmm. Gue disuruh, apa? Pasang tiang bendera tuh. Itu tuh gue Perintah kayak gitu ya. rasanya tuh, aduh, gue males deh pasang tiang bendera deh. Karena itu bener, gara-gara banyak berita-berita itu. Ada aja kan? Iya ada aja kayak yang banyak banget lah ininya lah. Dan itu yang bikin kita semakin optimis gitu. Hmm. Setuju sih. Gue juga kayak kemarin, gue juga sama, Nar, disuruh pasang bendera sama nenek gue tapi bukan Pak RT nih. Pas gue pasang bendera gue kayak mikir, tapi kok kurang ikhlas gitu kan. Tapi tekanannya beda cuy. Gue Asli. disuruh aparat negara cuy, RT cuy. Aparat negara. RT itu aparat negara ya? Iya lah, gila itu dia direct reporter langsung ke lurah, lurah direct reporter ke bupati ya kan. Bahasa lu direct report udah kayak buruh digital anjir. Kebiasaan, cuy. Biasaan ya? Kebiasaan ya. Lo, kamu kemarin pulang kamu kemana, Nar? Ke Temanggung gue. Oh, Temanggung. Nah itu yang gue heran ya. Kenapa tuh? Di sana itu kayak cuman gue doang gitu yang nggak sesemangat itu. Tetangga-tetangga gue terus gue lihat di jalan-jalan gitu. Mereka tuh benar-benar mau untuk spend waktu mereka untuk latihan Hmm. apa pertunjukan. Oh, ada tuh ya masih? Iya, terus bikin-bikin karnaval gitu. Wah, padahal gila sih. Wah, gue enggak sih. Gila. Itu kayak mereka merasa merdeka sih menurut gue sih. Nah, Karena mereka punya usaha sendiri, walaupun mungkin cuman kayak dagang lu punya bakso. warung, Iya. tapi itu mereka merasa merdeka. Beda sama kayak kita Ya, gini. gitu. Ya, beda banget kayak masih disuruh-suruh, masih ini, masih itu. Mau nggak main masih ada direct report tuh ya. Iya. Susah deh kayak menurut gue buruh tuh nggak akan pernah merdeka menurut gue. Nah, merdeka nih ya, merdeka nih. Menurut lu tuh kayak apa tuh merdeka? Nar? Merdeka itu adalah ketika kita melakukan apapun sesuai kehendak diri sendiri gitu. Hmm. Tanpa ada yang nyuruh, ya udah gue pengen seperti ini ya seperti ini gitu. Gak ada KPI gitu ya. Dia nggak ada KPI gitu, kayak ya udah. Di level base tuh nggak ada ya. Susah Mungkin sih. inilah ya mungkin kalau buruh-buruh itu merasa merdeka sebulan mungkin 2 hari deh. Sabtu Minggu. Salah. Oh, bukan. Menurut gue ini aja. Habis gajian sama H+1 habis gajian. Hari ketiganya udah merasa kerja lagi pasti. Dari cicilan. Iya ya. pasti kayak gitu pasti. Paling enggak itu di gue ya paling enggak ya. Lo kan kalau lu mungkin karena berkeluarga ya, jadi cicilan segala macam udah berjalan ya. Kayak ada aja nih pengeluaran buat anak, kayak Iya kan, ada aja buat pokoknya. rumah. Kalau gue mungkin sebagai anak yang masih belum berkeluarga, kayaknya apa ya? Gaya hidup sih, Nar, jujur. Ya, lu merasa merdeka nggak dengan lu spend money buat gaya hidup lu? Nah, enggak juga masalahnya. Karena ada kayak semacam tuntutan sosial gitu, Nar, jujur ya. Kayak pedal ya kan. Terus kayak Anjing, lifestyle banget. iya anjir, lifestyle banget. Pokoknya itu bikin gua nggak merdeka. Gua kayak mau olahraga nge-gym, lari. Oh, lari oke lah, lari masih banyak lah. Nge-gym gitu kayak orang-orang kayak ngapain sih lu nge-gym gitu-gitu. Kayak ada aja kayak terjerat aja. Gak tahu ya. Jadi lu merasa terjerat gara-gara pergaulan lu gitu atau? Pergaulan sosial. Apa gue salah circle? Iya mungkin ya. Mungkin ya. Cuman sama aja sih, Nar, kayak kalau lo lihat sekarang tuntutannya ya. Lo terakhir nonton konser apa? Tahun lalu kali ya. Tahun lalu tuh. Bukan konser sih, festival sih jatuhnya sih. Oke, festival. Berapa tiketnya tuh?
tiketnya lupa lagi, gopek paling deh. Gope ya? Apa lah? Lu ngerasain nggak era-era festival cuman 100.000, 150.000? Ngerasain nggak sih lu? Ah, itu udah dulu dulu banget tapi cuy. Ih, paling nggak gue aja ngerasain, Mar. Iya, iya. Iya kan? Ah. Itu gue merdeka banget. Parah. Oke, mungkin gini ya. Merdeka nih kalau untuk rakyat biasa nih, dia itu akan berhenti merdeka ketika dia udah kerja atau gimana? Tapi bukannya kayak sekolah itu juga ada tuntutan dari guru gitu ya? Atau dari dosen gitu ya? Ada sih. Ya lo kan waktu dulu sekolah ada nggak sih? Nah, gue nggak tahu sekolah zaman sekarang kayak gimana. Orang banyak di Twitter ini apa guru ngomelin anak didik langsung dilaporin polisi sekarang mah. Iya, gue kayak dulu zaman gue mau bilang zaman gue tapi ini waktu 2000 berapa kita bilangnya ya 2000 belasan lah. 2010-an. Gue kalau nakal nih dipukul guru tuh kayak ya gue malah malu gitu kayak "Ya, anjir gue salah nih kayaknya nih gitu. Iya, Sekarang tuh iya. dilaporin nih. Gue nggak tahu lagi mana gaji guru kan kecil nah. Iya, gue pernah lihat tuh di Twitter yang di thread gitu. Gaji 300.000 per bulan. Iya, 300 per bulan 2025 anjir, gila nggak? gila. Dan Ya. cairnya 3 bulan sekali, cuy. 900.000 tuh 900 3 bulan sekali. Wah gila sih. Gila itu hidup gimana coba? Gue nggak ngerti sih. Bujang sih tetap nggak cukup menurut gue ya. Iya. Rokok aja satu berapa? 30 minimal, semurah-murahnya. Terus 10 kali ngerokok doang itu. 10. Astagfirullahaladzim. Gila sih. Mana gini ya, kalau misalnya daerah misalkan let's say 300.000 di Jogja gitu atau 300.000 di mana gitu, mungkin kayak nggak juga sih, tetap kecil ya. Tapi masalahnya gini, semua kayak lu belanja apa-apa kan sekarang online ya, kan satu Indonesia sama harganya, Iya, Iya kan? bener. ribet banget. Makanan mungkin yang beda menurut gue makanan. Nah makanan mungkin beda ya. Kalau Cuman kan, gue di Solo di tahun 2024 itu gue masih nemu soto harga 4.000. soto 4.000 nih, Soto tuh, Solo atau Kartasura ya? Gue lupa deh antara itu soto 4.000 tuh. Di sini nggak mungkin, minimal 15. nggak mungkin. Soto 15 belum nasi itu. Iya, belum nasi. Belum nasi itu. Nih 4.000 nih, let's say nih 4.000. Seminggu sebulan 30. 4 kali 3 berapa itu? 13, 120. 120.000. Itu gaji udah setengah makan anjir. Ya, Belum masa yang tiap hari lain. makan soto, bro? Iya juga sih. Iya Ya. kali lo ya? Nggak cukup benar. Nah, malah gue merasa nih yang merdeka ya itu tuh. Pedagang soto. Nah iya sih. Itu nggak ada tuh tekanan sosial, harus pedel, harus... Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Gue pernah lihat Nar, tukang bakso deh kalau nggak salah. Dia tuh dagang pakai jas. Terus di gerobak bakso itu ditempelin. Biarin usaha sendiri, yang penting jadi bos. Anjir. Anjir, Statement tuh ya. Iya. Statement tuh ya. Anjir. Anjir udah sikap itu. Itu keren sih. Dan dia kan mau jualan kapan aja terserah dia kan. Itu dia. Itu definisi merdeka, cuy. Mau dagangan habis pulang atau nggak habis pulang terserah dia kan. Iya. Terserah, bebas. Bebas. Dan balik lagi sih, guru tuh nggak merdeka. Padahal Nggak merdeka, dia nggak merdeka. ya dulu ya kayak belajar tuh kan bentuk kemerdekaan, bisa belajar ya kan sebenarnya. Iya, gue baru Iya sadar kan? lagi. Terus kayak gurunya kayak gini digaji bercanda sih, anjing gila sih. Gue nggak heran sih banyak yang nggak mau jadi guru sih, Nar. Nah, itu ada beberapa juga orang-orang yang gue kenal. Nah, Dia itu emang passionate, cuy. Kalau udah passionate itu udah susah untuk dilawan, cuy. iya bener sih. Jadi gue pernah kayak ngobrol-ngobrol gitu, terus lo kenapa nggak ke di ini aja, sekolah swasta aja yang kayak minimal dapat UMR lah daripada lu Iya. cuma 300.000 atau 200.000 gitu. Nggak bisa makan lu pasti. Honorer gitu ya, 300.000 Iya. habis sih. Anjir. Tapi karena dia passionate, dia tuh lahir untuk ngajar tuh. Nah, itu juga orang-orang susah dilawan tuh. Walaupun mungkin dia 300.000 per bulan, tapi dia merasa merdeka pasti karena dia melakukan Iya apa yang sih. dia inginkan, cuy. Tapi kan jahat ya jatuhnya ya. Orang passion ngajar gaji 300, Nar. Iya sih, susah. 300 itu seminggu Nar di sini. Kurang nggak kan? Wah gila sih. Aduh. Anjir. Kayaknya kalau guru tuh nggak disebut buruh loh dia loh. Enggak. Kalau di KTP nih ya,
Iya, guru-guru kan Profesional kan. iya profesi aja. Kayak lo ada nih gaya-gayaan karyawan-karyawan startup biasanya buru-buru startup tuh. Oh gaji gue 2 digit segala macam. Tapi di KTP tuh tetap karyawan swasta. Iya, karyawan swasta tetap. Iya. Malah ada yang spesifik itu kayak tukang batu, tukang cukur gitu ada cuy di ini cuy di KTP cuy. Gue pernah lihat tuh Iya. di Twitter. Biasanya tulisannya kalau nggak itu wirausaha. Nah, berusaha ya benar-benar. Oh, gila sih. Gue susah sih kayak balik lagi ya. Gue kalau misalnya mau ngomongin merdeka tuh ekonomi sih Nar. Iya, Tongkat merdeka tuh di ekonomi sih menurut gue ya. benar. Banyak faktor kalau menurut gue. Nah kalau dari lu gimana tuh? Nggak cuma ekonomi doang gitu kayak ya itu contohnya yang guru-guru passionate itu walaupun mereka digaji 300.000 tapi mereka tetap pride dan melakukan itu sepenuh hati. Mereka mungkin nggak merasa tertekan kayak kita cuy, kayak Iya sih. ini nih gue lagi kayak gini nih, bisa aja gue tiba-tiba ditelepon terus suruh kemana gitu, bisa itu Iya sih. karena gue buruh cuy. Ada Dan KPI. ya, mungkin gue kurang passionate juga ya mungkin ya. Tapi kalau misal si guru itu ya udah ketika mereka habis ngajar mereka berkeringat perjalanan 3 kilometer jalan kaki karena mereka passionate. Inilah hidup gue gitu mungkin. Sikap. Iya, sikap. Udah sikap tuh. Sama orang-orang yang kedua itu yang ini. Orang-orang yang pandai bersyukur mungkin ya. Yang kayak tadi Iya. tuh, yang tadi gue ceritain kayak mereka kok mau gitu spend money, spend waktu untuk karnaval yang kayak pasti panas, pasti ini. Iya ya. Orang tuh biasanya biar passion ngajar gitu ya. Bisa yang duitnya oke gitu. Biasanya jadi dosen Nar. Ya nggak sih? Dosen gue Tapi lu mau jadi dosen S2 dulu. S2 juga, kosnya juga lumayan. Iya, nggak semua orang bisa. Dan kan tetap harus honorer nggak sih kalau ini jadi dosen? Tetap. Kecuali dosen swasta ya. Kita dosen swasta, iya. Nah kayak kalau dosen swasta itu buruh tuh menurut gue tuh. Yang nggak pesta tetap buruh tuh. Karena mereka ada KPI harus ada mungkin setahun riset berapa kali, terus habis itu muridnya harus lulus berapa persen, itu kan KPI kan. Terus habis itu ketika misal ada seminar-seminar apa mereka harus berkewajiban ngisi atau berkewajiban hadir gitu sesuai dengan direction sama dari si siapa? Atasannya. Ya atasannya siapa tuh? Rektor ya mungkin. Rektor, Iya, ya. iya. Sama tuh kalau berusaha saya gue ngerasa sama tuh. Mereka orientasinya duit ya kan. Iya. Mereka merdeka di mata mereka ketika mereka punya banyak duit tuh. Nah beda lagi sama guru-guru yang passionate yang di daerah-daerah tuh. Nah kayak mereka nggak bisa dikategorikan guru menurut gue. Karena nggak ada KPI ya? Iya karena passionate itu mereka wah menjiwai menurut gue. Berarti sebenarnya merdeka atau enggak tuh dari KPI yang harus Berpikiran sih guys. Berpikiran. sih. Wah, anjir. Kalau misalnya ini perintah bos lo itu lo menganggapnya bukan perintah gitu, Nah, tapi adalah sebuah wah, gue harus ngini nih gitu. iya inspirasi gitu. Nah itu jadi lo merasa merdeka pasti. Tapi ketika lo menganggap perintah bos itu adalah perintah kayak anjing gue kayak jongos nih. Jokes apa anjir? Jongos tuh babu cuy. Oh, iya sama Jadi perintah gitu. Kayaknya ya, tapi kayaknya ya. Lo tapi pernah tuh, lo kayak ngelakuin sesuatu karena terinspirasi sama bos lo atau gimana, pernah nggak lo? Pernah pasti, pernah. Pernah ya? Ya inilah minimal gue harus seperti inilah gitu. Oh, kayak misalnya dia kayak, wah, nih kayaknya kita harus ada movement baru nih gitu. Terus lo Iya. pikir tuh jadinya kan, apa ya yang bisa gue contribute ya? Iya. Iya kayak gitu kan ada juga kan yang kayak tiba-tiba lu besok ngerjain ini ya, lu besok ngerjain ini, nah itu kayak sebagai timnya tuh udah jadi merasa kacung ya kan. Kacung, iya bener. Tapi ketika misal kayak kemasannya itu seperti diskusi, seperti apa gitu, nah kayak kita dilibatkan dalam prosesnya gitu Iya. kan. Terus kita disuruh mikir untuk eksekusinya kayak gimana, nah itu yang kayak bagus tuh, walaupun sepertinya diperintah tapi seolah-olah enggak gitu. Ini merdeka dalam berpikir. Iya. Oh iya sih. Gue nggak pernah sih kepikiran sampai situ sih. Ya itu makanya kita ngobrol cuy. Iya bener juga sih. Itu kenapa gue kesini kali ya. Kayak merdeka gitu nggak selalu tentang finansial. Tapi kalau umur gue ya, merdeka secara finansial tuh nomor 1 gitu loh kan. Bebas dari utang, cicilan, sandwich generation ya kan. Gue Dia suka nih Alpex milenial gitu. Oke. Gue
dulu pas ketika belum mengalaminya, Eh. sandwich generation ini untuk orang-orang yang suka mengeluh doang nih. Pasti mereka nggak akur tuh sama orang tuanya. Apa gitu? Kenapa? Kenapa ketika misal kita berbakti terhadap orang tua terus lu ngeluh gitu kayak kan artinya kayak lu nggak sayang sama orang tua lu deh. Nolong mah ikhlas aja harusnya. Iya, kan? Gue apa merasa bahwa itu kesempatan satu-satunya buat gue untuk balas budi atas kebaikan-kebaikan dia dari usia gue 0 sampai sekarang gitu. Dan ketika mungkin dia nggak melakukan ini itu orang tua gue ya, Ya. ini itu mungkin gue nggak akan bisa ngerokok di sini sekarang gitu. Jadi gue dan kapan lagi kita dikasih kesempatan untuk membalas budi mereka. Gue selalu mengilhamnya seperti itu sih. Paling susah banget untuk menyenangkan orang tua, susah banget cuy. Lu mau Iya sih, jumpalitan iya sih. apa, lu mau juara satu apa, cerdas cermat, enggak, susah cuy. Lu mau masuk ke kampus mana tetap mereka pasti stay cool gitu menurut gue. Itu orang tua gue ya. Stay cool. Iya, stay cool. Gak pernah tuh bapak bangga, gak pernah kayak gitu. Gak pernah. Jadi susah kayak gue menemukan celah untuk supaya gimana ya gue membalas budi mereka ya. Adalah ya ketika misal gue ada kesempatan apa gitulah. Nah, gue mencoba berkontribusi kayak gitu. Jadi sandwich generation itu untuk orang-orang yang gak akur sama orang tua menurut gue. Tapi emang generation gue ya Z kemarin iya kayak gitu nar. Oh, gue. Iya sandwich dikit-dikit. Iya nih gue nggak bisa nih beli rumah cepet-cepet gue sandwich soalnya. Tapi itu ngeluh. Iya mungkin ya. Ya nggak apa-apa kalau misal belum bisa beli ya nggak apa-apa gitu. Iya sih sebenarnya. Apalagi lu masih bisa tinggal sama orang tua lu ya kan. Nah, kenapa pengen cepet beli rumah? Ya kan? Karena lu nggak akur sama orang tua, ya lu pengen cepet beli cabut dari rumah. Menurut gue gitu ya. Kesimpulannya boleh juga loh. Tapi itu menurut gue ya, tanpa merendahkan orang-orang lain, tapi menurut gue kayak gitu. Tapi lu nih bini lu di mana ya? Di Langsung di kampung. Nah. Iya, tinggal sama apa? tinggalnya sama Tinggal di rumah sendiri. oh sendiri berarti. Hmm. Oh, berarti tapi apa kayak nyokap Tapi itu rumah nyokap gue. Oh, itu rumah nyokap lu. Heeh. Nyokap lu suka ada di situ. Sering. Kur. Akur. Jadi kayak itu tuh ya. Akur aja. Mau ngomong gue kayak terserah. Gak ada tuh kayak bini lu kayak sayang beli rumah aja aku nggak mau tinggal itu. Enggak. Ada. Makanya gue nggak relevan gitu sama orang-orang yang kayak, aduh gue pengen nganter nih. Di rumah gue ribut gitu. Akur. Iya. Jadi apa lagi nih? Di bulan Agustus ini lu ngapain aja? Kita udah lama nggak ketemu nih. Di bulan Agustus ini sebenarnya gue tadinya ya mau ikut ya tadi yang gue cerita gue pengen ikut ngerayain merdeka kantor lah segala macam. Cuman kayak kok kurang pas gitu ya. Hatinya Kayak kurang jes gitu ya. Apa ya Nar? Nggak tahu gue juga kemarin bingung sih. Kemarin gue juga sempat lihat di Twitter gitu-gitu lah. Gue ngeliat gaji DPR tinggi banget ya kan. 100 juta. Itu juga yang bikin gue malas mengibarkan bendera cuy. Nggak, gini. Judulnya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Anjing emang. 100 juta, Nar. Gue 100 juta tuh. Kalau kata teman gue di kantor ya, itu bisa jadi dividen tuh. Iya benar. Kata teman gue lagi di kantor nih, bisa dapat istri 2 tuh. Bisa nikah 2 kali. Iya bisa dapat nikah 2 kali tuh anjing. Selain itu, kenapa tuh? Tapi iya loh, gila loh, 100 juta. Gue nggak kaget sih. Lu harus tahu, Nar. Temen gue kan umur 25, 26 lah ya. Itu banyak yang seumuran gue udah nyalek gitu-gitu. Iya. Gue kira kayak emang mereka tuh pengabdian apa gimana gitu ya, pengen menyuarakan. Karena gue pas lihat di kuliah tuh, demo lah, aktif organisasi lah ya kan. Gue tau gaji DPR 100 juta, ya gue juga mau nyalek kalau kayak gitu hasil. Dan dapat pensiun cuy. Iya, udah dapat pensiun. Gila nggak? Ini pensiunnya based on ini ya, gaji tetap ya, gaji tetap kan cuma 8 jutaan ya kan? Ya udah lah, paling kan lu Itu tunjangan-tunjangan tuh yang bikin nyayur tuh. Iya. Lu nggak usah ribet lah ibaratnya kan, enak banget. Sumpah, gue tapi gimana ya?
Gue nggak kaget sih orang pada nyalek kayak kemarin. Gue pada nyalek gila. Masih muda ya bagus sih. Cuman kalau sampai gue tahu ternyata dia nyalek gara-gara duit gaji DPR tuh anjing sih. Iya bener. Temen lo ada yang nyalek Mer? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Di kampung lo? Di kampung gue ada juga, ada beberapa lah. Tapi abis nyalek ada yang masuk penjara, ada yang... Serius lu? Iya. Kenapa tuh? Ya gue nggak tahu, mereka mungkin ini ya, cari duitnya mungkin unik ya mungkin ya. Unik ya? Terus habis itu ketahuan atau apa, pasti kayak gitu nggak sih yang perpolitikan itu ketika misal lu di apa di sisi yang berlawanan kan entah dicepuin, entah Iya diapain sih, kayak iya gitu. sih. Ribet sih ya. Nggak, tapi menurut gue sih nggak merdeka sih kayak gitu ya. Jadi kalau buruh merdeka itu yang seperti apa Max? Menurut lu Max? Menurut gue nih, buruh merdeka nih ya, Tanggal 25-26 atau apa nih? tanggal 5, 26, 27 lah ya. Oh ya, 25-27. Habis gajian ya kan, itu merdeka tuh. Tapi buruh merdeka tuh sejatinya ketika yang lo bilang tadi Sinar, gue setuju sih, kayak ketika lo emang kerja nih karena emang lo kayak gue ada yang gue pengen cari nih gitu, jadi nggak banyak ngeluh. Iya. Mungkin karena ngeluh itu sekali ya. Iya mungkin ya. Tapi cuman, nah gue agak tabrakan nih sebenarnya nih, mau bilang gue nggak usah ngeluh gitu ya, tapi emang banyak hal yang bisa dikeluhin lagi Nar sebenarnya. Nah, ini nih. Ini nih. Gue kemarin habis baca nih. Jadi, kenapa kita mengeluh itu ya? Berdasarkan gue baca nih ya. Iya. Kenapa kita mengeluh? Itu kan ada masalah ya kan? Iya betul. Nah, yang mana ketika ada masalah, itu pasti ada opportunity cuy di situ cuy. Oke. Nah, tinggal kita bisa nemu atau enggak gitu. Kalau kita diliputi mengeluh mulu, ya pasti akan semakin menggumpal, itu jadi masalah doang, nggak ada opportunity di situ. Oh. Tapi itu berdasarkan yang gue baca ya. Gue juga prakteknya juga nggak tahu tuh gimana caranya tuh. Ada prakteknya gimana Nar? Memang pasti ada lah masalah kecil-kecil lah. Apa ya? Nih misalkan nih, Coba. misalkan nih, gue kasih study case nih, Iya, study case nih. Misalkan lo, anak lo mau daftar sekolah tahun ini gitu. Terus gaji lo kepake gara-gara habis benerin mobil kemarin. Nah, lo lagi pusing nih. Iya. Apa yang lo lakukan tuh? Ya akan gue lakukan ketika misal seperti itu kan sebenarnya mobil rusak itu Nah. bukan masalah ya menurut gue. Menurut lo nggak masalah tuh? Iya, karena itu adalah resiko ketika kita punya mobil cuy. Oke. Kalau lu nggak pengen dapat resiko mobil rusak, lu nggak usah beli mobil. Jadi itu pasti udah gue perhitungkan. Sikap. Kayak gitu emang. Tapi iya sih. Kayak gue tuh sempat dapat omongan dari temen gue tuh sesimpel ini. Kenapa orang sakit usus buntu itu usus buntunya diambil? Oh, oke. Biar gak usus buntu. Nah itu pun kayak untuk lu punya mobil, lu punya rumah, lu punya kendaraan, punya apapun itu. Ketika lu nggak siap dengan resiko, ketika lu punya hal-hal tersebut, ya udah lu nggak usah beli gitu. Terus ketika resiko terjadi, terima gitu. Iya terima, dan pasti lo harus spend duit di situ gitu. Nah mungkin yang itu yang akan gue lakukan adalah ketika hari itu harus mendaftar, gue akan pakai Gojek atau pakai Gokar gitu untuk tetap anakku tetap daftar sekolah. Oh. Kalau masalah biaya pasti, masa orang gue beli mobil udah mikirin resiko mobil rusak, masa anak gue sekolah belum gue pikirin. Iya juga sih. Tapi kayaknya gitu kali, supaya lu nggak banyak ngeluh apa ya, kayak orang kan kadang merdeka itu kan pikiran ya, pikiran orang gitu ya. Tapi masih merasa terjajah juga, Mek. Terjajah gue. Tetap. Terjadi faktor eksternal nih kan. Iya, faktor eksternal ya. Masih lah kayak ya tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Tiba-tiba PPh naik 12%. Iya, kayak aduh anjing. Belum berasain nih. Udah utang anjing. Habis itu lapar pula. Anjing sih itu. Iya kenapa ya kita lapor SPT ya? Iya, aneh banget itu. Itu satu bentuk tidak merdeka tuh terjadi. Iya, itu benar. Itu nggak terima sih. Gue juga nggak terima sih. Udah anjir. bayar, suruh lapor anjir. Yang ada mah kita dilaporin lah. Kasih laporannya lah. Kita aja dapat klien nih. Kita jalanin apa, campaign atau apa gitu. Kita yang report ke kliennya kan? Iya benar. Bukan kliennya report ya. Iya. Ya banget. Lu bayangkan kan report kayak. Jadi
Mas Danar, ini kemarin kita udah melakukan ini, risetnya seperti ini. Anjing. Aneh ya. Aneh banget. Gue liat lain kayak, kerjaan lu kemarin bagus. Gue pikir, Ah, nggak mungkin itu, nggak mungkin cuy. aneh banget anjir. Nggak mungkin cuy. Mungkin deh. Nih, satu dirjen pajak nih, terus pakai outsource lah. Jadi swasta, Pak. Iya, bener-bener. Gila loh. Jadi gue bingung, kebijakan siapa sih? Jadi ya susah ya buruh untuk merdeka ya. Susah. Tapi paling enggak kita bisa merdeka dari faktor internal tuh, Nat. Iya, benar. Emang yang bisa membatasi diri kita sendiri sebenarnya. Kelas. Tapi tetap sih susah kalau ngomongin menambah merdeka itu susah lah. Tetap Iya. lu ngerasa terjajah. Perjalanan aja pasti kayak gitu kan perjalanan. Iya. Anjing nih andaikan kita nggak macet pasti gue bisa nyampe 15 menit nih. Iya. 15 menit lagi bisa gue untuk berteduh, sebat. Iya. Andaikan MRT sampai Depok misalkan, Iya. lu bisa naik, ya kan? Ada aja ya. Tapi itu berandainya kan termasuk lu gak sih? Berandai itu harapan beda. Harapan, beda ya? Iya beda cuy. Kayak Genzi apapun omongannya dianggap keluhan deh. Oh gitu ya? Ya lu harapan tadi gue katain keluhan. Terus apa lagi tuh tadi? Mobil rusak keluhan. Apa? Berbakti terhadap orang tua keluhan. Anjing. Ini ada gap antar generasi gitu kita ya. Aduh. Gimana, Nar? Itu gue disclaim nih ya. Ini rata-rata dari cerita-cerita pertongkrongan nih. Kalau gue pribadi sih, gitu juga sebenarnya sih. Tipis-tipis. Iya. Ya nggak ada lah sepenuhnya orang Indonesia yang merasa merdeka menurut gue kecuali orang yang bener-bener keren banget lah. Kecuali DPR mungkin. Iya. DPR juga mungkin merasa terjajah juga cuy. Kenapa tuh? Ya dulu dengan kesepakatan di luar yang harus dia Oh iya ya. mungkin ya. Mungkin kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin dengan gaji 100 juta ada jeratan lain yang kita iya, tahu. bener. Iya. Buka tuh berarti Iya. itu. Kayak mungkin ke anggota DPR itu sebulan 100 kali kondangan. Oh, ya. Ada dari cuy. Undangan sejuta ya? Iya, sebenarnya sejuta bisa jadi gila. Habis tuh gaji. Bener sih. 100 kondangan sebulan, lu sehari 3 anjir. Bisa cuy. Gue aja pernah Sabtu Minggu untuk kondangan 3 pernah gue. Serius lu? Iya. Cuman yang isi nggak sejuta. Oh, Karena gue nggak anggota DPR ya. Seikhlasnya lah ya. ikhlas ya. Kan yang penting doa, Nar. Yang penting doa.